Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video saya, teman-teman. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita kemarin tentang tasawuf ya. Kita akan menjawab soal nomor 4, yaitu uh, mengapa Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Junaidi menjadi representasi dari tasawuf Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, seperti ini. Hari ini kita akan membahas dua tokoh besar dalam dunia tasawuf, yaitu ada Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Nah, mengapa keduanya disebut sebagai representasi dari tasawuf Ahlussunnah wal Jamaah? Nah, mari kita kupas-kupas pelan-pelan dalam video ini. Jadi apa sih tasawuf itu, teman-teman? Ahlussunnah wal Jamaah ya, menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, tasawuf Ahlussunnah wal Jamaah adalah bentuk tasawuf yang berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, serta menjunjung tinggi akhlak dan kesucian hati tanpa menyimpang dari syariat Islam. Nah, tasawuf ini bukan semata-mata praktik mistik atau pengalaman spiritual dari bagian dari pendidikan ruhani yang berlandaskan ilmu dan adab. Nah, itulah mengapa para tokoh seperti Imam Al-Ghazali dan Imam Junaid sangat penting, karena mereka menggabungkan ilmu syariat dengan pengalaman batin secara seimbang. Nah, seperti itu. Bagian siapa sih Imam Al-Junaid Al-Baghdadi itu? Nah, kita perlu mengenali, teman-teman, bahwasanya tokoh tasawuf kita itu siapa. Itu perlu untuk kita mengenalinya. Nah, Imam Junaid Al-Baghdadi ya, atau Imam biasa disebut dengan Imam Junaid. Nah, hidup pada abad ketiga Hijriyah dan dikenal sebagai Sayyidut Ta'ifah atau pemimpin para sufi. Beliau adalah sosok yang sangat hati-hati dalam berbicara tentang pengalaman batin. Nah, karakteristik ajaran Imam Al-Junaid Al-Baghdadi ini, tasawuf berbasis syariat. Nah, beliau berkata, jalan kami ini dibangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi tidak macam-macam ya, teman-teman. Nah, berbagai kontroversi yang mungkin ada di zamannya beliau tetap menggunakan teguh Al-Quran dan As-Sunnah. Menolak paham menyimpang seperti hulul dan ittihad. Baginya, hubungan dengan Allah harus melalui ketaatan, zikir, dan membersihkan hati, bukan dengan keyakinan bahwa manusia bisa menyatu dengan Tuhan, seperti itu. Memadukan antara ilmu dan akhlak. Beliau mengajarkan bahwa ilmu tanpa akhlak akan hampa, dan tasawuf yang benar harus menghasilkan sikap tawadhu, sabar, dan ikhlas. Nah, mengapa Imam Al-Junaid menjadi representasi tasawuf aswaja? Nah, karena ia berhasil menjaga keseimbangan antara dimensi spiritual dan dimensi hukum Islam. Ia bukan hanya ahli ibadah, tetapi juga faqih, dan tidak pernah membiarkan pengalaman ruhani keluar dari jalur syariat, seperti itu, teman-teman. Nah, kita yang kedua yaitu mengenali Imam Al-Ghazali, khususnya bagi teman-teman yang mungkin sudah sering kali mendengar nama Imam Al-Ghazali. Nah, tentunya baru saja mendengar bahwasanya siapa sih Imam Al-Ghazali. Tentunya kita belum mengenal secara mendalam ya Imam Al-Ghazali itu siapa, seperti itu. Nah, mari kita kupas. Imam Al-Ghazali atau Abu Hamid Al-Ghazali hidup pada abad ke-5 Hijriah. Jadi renggang 2 tahun setelah Imam Junaid Al-Baghdadi tadi. Nah, beliau adalah ulama besar dalam ilmu fikih, ilmu kalam, ilmu filsafat, dan ilmu tasawuf. Karya terkenalnya seperti Ihya Ulumuddin. Nah, ini salah satu kitab karya beliau. Jadi saya pernah dengar itu bahwasannya Imam Al-Ghazali menerbitkan atau mengarang kitab ya, seorang mu'alif itu dari huruf hijaiyah A ya, A hamzah itu sampai dengan ya. Jadi beliau itu sangatlah istimewa dan luar biasa. Karya-karyanya masih eksis sampai sekarang, dibuat ataupun digunakan mengaji di pondok-pondok pesantren sampai di era sekarang kita ini.
Nah, kitab tersebut menjadi referensi utama di dalam dunia Islam hingga hari ini. Jadi seperti yang saya katakan tadi bahwasanya karya Imam Al-Ghazali masih eksis sampai sekarang teman-teman kitabnya ya. Perjalanan spiritual Imam Al-Ghazali. Nah, pada awalnya, ia adalah cendekiawan rasional yang sangat menguasai filsafat dan hebat. Namun, ia mengalami krisis spiritual yang membuatnya meninggalkan jabatan dan kekuasaan dan memilih hidup dalam pengembaraan untuk mencari makna sejati. Dari pengalaman itulah lahir ajaran tasawuf yang sangat kuat, namun tetap berpijak pada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, lalu ajaran utama Imam Al-Ghazali ini dalam tasawuf yang pertama membersihkan hati sebagai jalan menuju Allah. Bagi beliau penyakit hati seperti riya, hasad ataupun dengki dan cinta dunia adalah penghalang utama bagi manusia untuk dekat dengan Tuhannya, seperti itu. Nah, yang kedua ada keseimbangan antara syariat, thariqat dan hakikat. Al-Ghazali menolak tasawuf yang hanya fokus pada rasa, tetapi juga menolak syariat yang kering dari ruh spiritual. Nah, yang ketiga menjebatani antara dunia zahir dan dunia batin. Ya, dunia zahir dan dunia batin. Beliau menegaskan bahwa amalan lahir harus disertai dengan penghayatan batin agar ibadah tidak menjadi rutinitas yang kosong. Mengapa Imam Al-Ghazali menjadi representasi tasawuf aswaja? Nah, ini pertanyaannya mungkin beberapa kali dipertanyakan dari teman-teman karena beliau Imam Al-Ghazali ini menjadi tasawuf sebagai jalan penyempurna agama, bukan pelarian dari dunia atau jalan pintas menuju Tuhan. Beliau menyatukan logika dan rasa ilmu dan amal dalam bingkai Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, jadi kesimpulannya mengapa Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Junaid menjadi representasi tasawuf Ahlussunnah wal Jamaah? Kesimpulannya teman-teman, karena mereka berdua yang pertama menjadi kesetiaan terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua menolak pemahaman ekstrim atau menyimpang dalam dunia sufi. Yang ketiga menjadikan tasawuf sebagai bagian dari kesempurnaan agama, bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Yang keempat yaitu mengutamakan akhlak, ilmu, dan keseimbangan antara syariat dan batin. Nah, tasawuf versi mereka tidak menghilangkan hukum, tidak meninggalkan ibadah lahir, dan tidak mengabaikan akal. Inilah tasawuf yang rahmatan lil alamin ataupun rahmat dari seluruh alam yang memberi ketenangan bagi jiwa dan pencerahan bagi akal. Nah, jadi teman-teman semoga kita juga termasuk dari pengikut yang referensinya itu abadi dan mungkin menjadi rahmatan lil alamin sampai sekarang. Oke, teman-teman, mungkin itu saja dari saya sedikit ulasan dari beberapa penjelasan yaitu tentang Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Oke, semoga bermanfaat. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.